Berkatilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, kita akan baca bersama-sama. Saya sudah tampilkan di slide ini. Satu ayat yang akan kita bahas dan saya akan coba menjelaskan ayat ini apa maksud Yesaya tentang tema kita hari ini. Ya, menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka diumpamakan Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, saya sangat percaya setiap kita, saudara dan saya, pasti mempunyai pengalaman. Baik itu pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Setuju, saudara? Di saat kita punya pengalaman, biasanya kita menceritakan pengalaman kita kepada orang lain. Atau boleh saya pakai istilah yang sering kita pakai, yaitu bersaksi. Saudara, jujur, seringkali ketika kita atau seseorang menceritakan pengalamannya, selalu itu pengalaman-pengalaman yang baik. Sangat sedikit seseorang menceritakan pengalaman buruknya. Ya, kecenderungan yaitu menceritakan pengalaman yang baik. Misalkan ada yang menceritakan pengalamannya begini bersama dengan Tuhan. Saudara, sebelum saya percaya Yesus, dulu hidup saya susah. Dulu saya tidak punya mobil. Dulu saya belum punya rumah. Tapi setelah saya percaya Yesus, Tuhan Yesus memberkati saya. Sehingga saya mempunyai rumah, sehingga saya mempunyai mobil. Saudara, ketika saudara mendengar kesaksian atau orang menceritakan pengalamannya bersama dengan Tuhan, seperti demikian, kira-kira bagaimana tanggapan saudara? Ayo. Ya kan? Mungkin ada yang berkata, wah ini pamer. Waduh, ini kesaksiannya, pengalamannya, ya kan, bukan meninggikan Tuhan. Saudara akan banyak komentar yang bisa kita komentari. Tetapi hari ini kita belajar dari Nabi Yesaya. Saudara, Nabi Yesaya, kalau saudara membaca secara keseluruhan dari kitab Nabi Yesaya ini, lebih banyak Nabi Yesaya menceritakan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan kita melihat salah satu bagian di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 ini adalah merupakan pengalaman hidup dari Nabi Yesaya. Bagaimana Nabi Yesaya tetap bisa kuat dan mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan ketika ia menghadapi pergumulan yang berat dalam hidupnya, yaitu khususnya dalam konteks firman Tuhan ini, menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang bandel. Kalau kita orang Kek, auman gitu loh, orang Hokkien, auban. Tidak mau dinasehati, malahan memberontak. Saudara, Nabi Yesaya menceritakan pengalamannya, satu pengalaman yang pahit, tanda kutip. Tetapi dia menyampaikan bagaimana Tuhan memberi dia kekuatan. Jadi saudara, saya ingin kasih tahu, ketika kita menyampaikan kesaksian, selalu memunculkan dua hal ini. Apa dan bagaimana. Jangan kita menceritakan apanya, tapi ceritakanlah bagaimananya. Kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya, Yesaya selalu menceritakan bukan apanya, yaitu bagaimananya. Tadi contoh yang saya berikan, ketika saya belum percaya Yesus, saya belum punya rumah, setelah percaya Yesus, saya punya rumah. Nah, ini ketika bersaksi, dia menceritakan apanya. Karena apanya itu selalu berkaitan dengan materi atau berkat Tuhan. Tetapi berbeda dengan bagaimananya. Bagaimananya itu lebih menceritakan tentang proses. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi tantangan, kesulitan dalam hidupnya. Itulah yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Jadi dia menghadapi bangsa yang sangat tegar tengkuk
dan sulit mau diatur. Saudara, ini lebih sulit. Menghadapi orang sama menghadapi situasi itu sesuatu yang sangat berbeda. Yang tentunya menghadapi orang itu jauh lebih sulit daripada menghadapi satu situasi dalam hidup kita. Misalkan saya ambil contoh. Lebih mudah bagi kita untuk menghadapi omset bisnis kita turun daripada menghadapi orang-orang yang seringkali menyakiti hati kita, yang tegar tengkuk, yang tidak mau dinasihati, malahan memberontak. Betul, saudara? Itu akan jauh lebih berat. Itulah yang dialami oleh Nabi Yesaya. Bagaimana bangsa yang tegar tengkuk? Dalam hal apa? Saya ambil contoh aja. Satu, coba lihat ya. Di dalam Yesaya 8 ayat 19a. Nah, di saat bangsa Israel mengalami kesusahan sedikit saja, lalu mereka pergi meminta petunjuk kepada arwah atau roh-roh peramal yang sudah ditegaskan dalam Yesaya 8:19 bagian A. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Saudara, ini Yesaya mencatat, karena ini kondisi bangsa Israel. Nabi Yesaya berusaha sudah memberitahukan kepada mereka bahwa ini sesuatu yang sangat menyakiti hati Allah dan tidak boleh dilakukan. Tetapi justru bangsa Israel lakukan seperti itu. Saudara, itu sebabnya ketika Nabi Yesaya dipanggil Tuhan, Nabi Yesaya sudah tahu dia akan menghadapi bangsa yang tegar tengkuk ini. Itu sebabnya Nabi Yesaya berusaha ingin menghindar dari panggilan Tuhan. Bahkan dia berkata, aku najis bibir, aku nggak pandai bicara, utuslah yang lain. Saudara, ketika Tuhan panggil Nabi Yesaya, maka Nabi Yesaya tidak bisa menghindar. Justru Tuhan menaruhkan perkataan kepada Nabi Yesaya, atau urapan kepada Nabi Yesaya, atau kekuatan kepada Nabi Yesaya. Sehingga ketika Nabi Yesaya taat, maka dia mendapatkan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, mari coba kita renungkan. Pernahkah kita menghadapi orang tegar tengkuk atau bandel? Ayo saudara, yang tidak mau dinasihati malah memberontak. Biasanya orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara, ya tentunya bukan orang jauh. Misalkan Anda sebagai orang tua terhadap anak saudara. Atau mungkin Anda sebagai anak, ya kan, terhadap teman-teman sekolah. Atau mungkin Anda dalam kerja sebagai majikan, di bawah ada karyawan. Saudaraku kasih Tuhan, bagaimanakah sikap kita dan keadaan hati kita ketika kita berhadapan dengan orang yang tegar tengkuk? Atau mungkin kita sendiri yang tegar tengkuk, saudara, yang selalu memberontak, yang tidak mau mendengar. Saudara, mungkin bisa aja muncul kesal, marah, kekecewaan, putus asa, bahkan sakit hati. Saudara, hal-hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di saat kita menghadapi seseorang yang tegar tengkuk. Ya, khususnya bagi orang tua ketika menghadap anak, saudara, itu sangat luar biasa ketika anak itu suka memberontak. Seperti saya sangat mengerti bagaimana mama saya dulu sangat kesal, sangat marah dengan saya. Kenapa? Karena saya di dalam keluarga, saya yang paling suka memberontak. Saya yang paling bandel. Misalkan waktu mama panggil ke-7 anak, lalu mama melatih ke-7 anak untuk belajar bahasa Mandarin atau les bahasa Mandarin. Karena mama saya dulu seorang guru bahasa Mandarin. Saudara, ke-6 saudara saya semuanya anteng-anteng ya untuk mengikuti pelajaran mama. Tapi saya, saudara, saya bilang sama mama, "Ma, saya mau pergi ke toilet." Saudara, setelah pergi ke toilet kagak balik-balik. Kenapa? Saya kabur. Saudara, benar banyak hal yang saya lakukan ketika saya review kembali. Mama saya ya kan boleh katakan bohwat lagi terhadap saya. Kenapa? Karena saya orangnya sangat bandel, tegar tengkuk, dan tidak mau dinasehati. Tetapi saya melihat sikap mama saya luar biasa. Ketika saya renungkan dalam bagian ini,
bagaimana sikap Nabi Yesaya, saya melihat seperti mama saya mengikuti teladan dari Nabi Yesaya. Karena itu hari ini kita belajar bagaimana sikap dan hati Nabi Yesaya itu tetap kuat dalam menghadapi bangsanya yang tegar tengkuk. Dia bukan hanya kuat, tetapi ia selalu mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Sehingga membuat dia tidak kecewa, membuat dia tidak marah, dan membuat dia tidak putus asa. Bahkan membuat dia tidak sakit hati. Malahan, saudara, Nabi Yesaya percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah bangsanya yang tegar tengkuk. Ini yang ada pada mama saya. Saudara, itu sebabnya ketika kita menghadapi orang yang tegar tengkuk, baik itu anak saudara, baik itu karyawan saudara, baik itu orang dekat saudara, atau teman saudara, jangan pernah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar di hadapan dia. Jangan pernah kita menyatakan satu keputusasaan terhadap dia. Datanglah kepada Tuhan seperti Nabi Yesaya dan percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah siapapun, setegar tengkuk apapun. Saudara, mama saya punya iman seperti itu. Sehingga sampai waktunya Tuhan, hidup saya diubahkan Tuhan, saudara. Dan saya melihat bangsa Israel, ketika kita lihat perjalanan selanjutnya, saudara, ada banyak bangsa Israel akhirnya diubahkan oleh Tuhan. Karena Nabi Yesaya bahwa tiada mustahil bagi Tuhan untuk mengubah hati seseorang, hidup seseorang. Amin, saudara. Karena itu pertanyaan yang akan kita renungkan lebih dalam lagi adalah, apa yang membuat Nabi Yesaya bisa tetap kuat dan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan dalam menghadapi situasi atau orang-orang yang tegar tengkuk, bahkan yang suka memberontak. Saudara, rahasianya ada di dalam Yesaya 40 ayat 31, yaitu ada dua bagian yang akan kita renungkan. Yang pertama dikatakan, hal yang pertama yang perlu kita pahami, yaitu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ini adalah yang pertama. Saudara, apa maksud dari Nabi Yesaya tentang orang yang menanti-nantikan Tuhan? Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan bukan berarti bahwa orang itu pasif atau duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Hanya menunggu seperti orang menunggu bola. Coba bisa tampilkan slide selanjutnya, Thomas. Nah, ini. Ya, jadi menanti-nantikan Tuhan, jangan pernah kita pahami itu seperti orang yang hanya duduk, yang hanya menunggu bola datang. Bukan seperti itu. Saya coba menyelidiki, saudara. Saya coba mengkaji dalam bahasa Ibrani, walaupun memang agak sulit untuk menyelidiki dalam bahasa Ibrani. Saudara, kata menanti-nantikan dalam bahasa Ibrani adalah kafah. Kafah ternyata mempunyai arti begini, saudara. Terikat atau dijadikan satu dengan cara dibelit. Seperti melilit dua kawat menjadi satu. Anda lihat gambarnya, kelihatannya di rumah ya. Anda lihat gambarnya, ada dua cara untuk membelit. Yang jelas ada dua kabel atau dua katakan kawat, ya kan? Bisa dalam bentuk menempel, lalu dililit menjadi satu bagian. Kemudian yang kedua, ada dengan cara dari ujung kawat dan ujung kawat yang satu, lalu ditempel, lalu dililit, saudara. Dililit menjadi satu kawat. Saudara, ini bahasa asli loh, dari bahasa kafah, yaitu menanti-nantikan. Ternyata makna atau maksud daripada Nabi Yesaya tentang menanti-nantikan Tuhan, yaitu hidup yang terikat dan menyatu dengan Tuhan. Bagus ya, saudara? Wow, sangat luar biasa. Saya pribadi ketika menyelidiki bagian ini pun sangat diberkati Tuhan. Ya, ternyata ketika Nabi Yesaya mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu artinya orang yang selalu intim dengan Tuhan. Yang selalu melekat dengan Tuhan. Nah, ini bagian yang pertama. Lalu yang kedua, apa maksud Nabi Yesaya? Dia mengumpamakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti Raja Wali. Yang naik terbang tinggi, sebenarnya ada kata terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Saudara, pertanyaannya, mengapa Nabi Yesaya mengumpamakan Raja Wali? Bukan elang, atau mungkin Garuda.
Saudara, Anda pernah tahu nggak apa perbedaan elang dan Raja Wali? Secara sekilas sangat sulit sekali membedakannya. Tetapi hanya ada satu yang sangat membedakan antara burung elang dengan burung Raja Wali. Saudara, ternyata keunggulan dari burung Raja Wali salah satunya adalah selalu ingin pada ketinggian. Misalkan terbang ingin paling tinggi. Jadi unggas satu-satunya burung Raja Wali terbang paling tinggi. Kalau diukur itu paling tinggi dibandingkan dengan unggas yang lain atau burung apapun. Ya, apalagi burung yang dipelihara oleh Abu ya, ya kan? Burung lovebird dia terbangnya nggak tinggi. Burung yang lain nggak tinggi, tapi kalau burung Raja Wali lebih tinggi daripada burung elang. Bahkan satu lagi keunggulannya, yaitu Raja Wali paling suka mencari tempat yang paling tinggi. Bahkan dikatakan dalam satu penelitian, ketika burung Raja Wali sudah usia 40 tahun, maka burung Raja Wali akan cari tempat yang paling tinggi, di gunung, di pohon yang paling tinggi, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia mungkin. Tidak bisa dijangkau oleh binatang yang lain. Saudara, jadi ketika Yesaya memberikan perumpamaan ini, saya baru menyadari ternyata ada maksud daripada orang yang menanti-nantikan Tuhan yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya. Jadi saudara, di saat Raja Wali terbang semakin tinggi, maka di saat itu juga kekuatan sayapnya akan semakin kuat terbang dan sanggup melawan badai. Saudara, jadi rahasianya seekor Raja Wali mendapatkan kekuatan sayapnya ketika dia berada di dalam ketinggian, menghadapi badai. Semakin kencang badai, itu sayapnya akan semakin kuat menghadapi badai itu. Saudara, jadi dari sini kita belajar satu pelajaran rohani itu sejajar apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tentang orang yang menanti-nantikan Tuhan. Diumpamakan Raja Wali. Ya, jadi diumpamakan Raja Wali, kita belajar pelajarannya adalah selalu ingin pada ketinggian. Memberikan makna, mengutamakan perkara-perkara di atas. Jadi ketika Yesaya memberikan perumpamaan tentang Raja Wali, ternyata ada makna rohani yang bisa kita pelajari, yaitu mengutamakan perkara-perkara yang di atas. Ini sudah ditegaskan di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian dikatakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, ketika Nabi Yesaya memberikan satu penggambaran tentang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, diumpamakan Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Menyatakan, saudara, yaitu kita selalu rindu mengutamakan perkara-perkara yang di atas. Jadi, saudara, menanti-nantikan Tuhan itu terkandung dua rahasia. Untuk tetap kuat dan senantiasa mendapatkan kekuatan baru dalam menghadapi tantangan hidup. Yang pertama, saudara, ternyata rahasianya adalah kita senantiasa berjalan bersama Tuhan dalam firman-Nya. Saudaraku kasih Tuhan, dalam situasi apapun, siapapun orang sifatnya yang kita hadapi. Saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam firman-Nya, maka kita pasti akan mendapatkan kekuatan, bahkan kekuatan yang baru dalam menghadapi segala situasi yang ada. Saudara, tentunya berjalan bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya harus ditunjukkan pada dua hal, yaitu ketaatan dan hidup dalam kekudusan. Saudara, berbicara tentang firman sangat berkaitan dengan ketaatan. Jadi di saat kita taat akan firman-Nya, maka kita akan hidup kudus. Di saat kita bisa hidup kudus, maka akan menghasilkan keintiman dengan Tuhan. Di saat kita menghadapi keintiman dengan Tuhan, maka di saat itulah akan muncul kekuatan yang mungkin tidak bisa kita pikirkan dengan logika kita, tetapi secara roh akan ada kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita.
Saudara, jadi inilah yang sesungguhnya firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Diberkatilah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, karena dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yaitu kita harus selalu berjalan di dalam firman-Nya. Artinya kita harus taat setiap firman yang kita baca, yang kita renungkan itu, saudara. Ya, di saat kita menghadapi orang-orang yang menjengkelkan kita, kita bisa tetap mengasihi dia, dan kita tetap bisa percaya bahwa orang itu pasti Tuhan sanggup mengubahnya. Saudara, kita sedang taat kepada firman Allah. Tapi ketika kita benci, kemudian kita sampai sakit hati, makan hati, saudara, maka itu membuktikan kita tidak taat. Dan ketika kita tidak taat, tidak mungkin kita bisa hidup kudus. Ketika kita bisa taat, maka kita pasti akan bisa hidup kudus. Saudara, jadi inilah rahasia yang pertama bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru di dalam menghadapi mungkin bukan hanya orang-orang yang tegar tengkuk, yang menjengkelkan kita, tetapi dalam situasi apapun, yang sekalipun mungkin di dalam bisnis kita atau mungkin dalam hal-hal yang lain, yang merosot termasuk kesehatan kita, namun itu tidak akan pernah membuat kita kecewa, melainkan akan membuat kita tetap terus terbang tinggi seperti Raja Wali itu. Kita akan terus berjalan, dan dikatakan di dalam bagian selanjutnya, ketika kita berjalan, kita tidak akan menjadi lesu. Dan ketika kita berlari, kita tidak akan menjadi lelah, atau sebaliknya, saudara. Jadi itu. Kemudian kita lihat, saudara, bagian yang kedua, kita harus senantiasa berpegang pada janji Tuhan. Nah, saudara, ini banyak orang percaya selalu jatuh di dalam bagian ini. Karena seringkali orang percaya kurang sabar atau tidak sabar menunggu janji Tuhan. Karena kalau berbicara tentang janji Tuhan, itu selalu dibutuhkan waktu. Janji Tuhan tidak bisa kita prediksi tanggalnya kapan, harinya kapan, saudara. Tapi yang jelas, janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, karena itu saudara-saudaraku kasih Tuhan, di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan, dengan kita mentaati firman-Nya, tapi kita juga harus percaya dan berpegang pada janjinya. Saudara, ada banyak janji-janji Tuhan, yang pada intinya bahwa berkat dan janji Tuhan tidak akan pernah terlambat. Sekalipun mungkin seringkali kita merasa terlambat. Ya saudara, maaf ya, beberapa bagian tulisannya keliru, ya, pertolongan kurang N, sayap sebenarnya P bukan B, saudara ya. Ya jadi nggak apa-apa ya. Jadi kurang kata A ya. Oke, thank you Thomas. Nah, saudara, janji dan pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Sekalipun mungkin seringkali kita merasa terlambat. Mungkin saat ini katakan saudara sedang berdoa sesuatu. Anda sedang menunggu satu janji Tuhan. Dan sampai hari ini, Tuhan belum menjawab. Mungkin Anda sudah berdoa 1 tahun atau 2 tahun. Saudara, di saat dalam 2 tahun kita belum merasakan dan mengalami janji Tuhan itu. Saudara, itu bisa membuat kita, akhirnya kita mulai meragukan apakah benar bahwa pertolongan Tuhan, bahwa berkat Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara, inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka seringkali meragukan akan janji Tuhan. Misalkan saudara, ketika Tuhan janji kepada bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan, saudara, tempat ya yang berlimpah susu dan madu. Di dalam perjalanan mereka menghadapi banyak persoalan. Dan lalu mereka bertanya-tanya, kapan Tuhan janjimu itu tergenapi? Saudara, karena mereka tidak sabar menunggu janji Tuhan. Lalu akhirnya mereka menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan. Dan mereka meragukan pertolongan Tuhan. Dan akhirnya mereka mendukakan hati Allah. Dan tidak ada kekuatan mereka menghadapi persoalan hidup. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, inilah seringkali membuat orang Kristen, mungkin kita termasuk kita, saudara. Kadang-kadang kita kurang sabar untuk menanti akan janji Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan di sini, kita membutuhkan waktu untuk menunggu dan berpegang pada janji Tuhan. Karena firman-Nya dalam Nabi Yesaya pun mengatakan bahwa janji Tuhan itu seperti fajar
yang tidak pernah terlambat menyingsing. Dan bahkan kita bandingkan di dalam Petrus, saudara, mengatakan, ya kan, janji Tuhan tidak pernah terlambat. Seringkali orang berkata bahwa Tuhan mengingkar janji, tetapi Tuhan tidak pernah mengingkar janji. Saudara, kenapa bisa terjadi begini? Karena seringkali kita mengukur menurut standar kita. Kalau itu menurut standar kita, menurut kemauan kita, maka kita akan meragukan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Nabi Yesaya sangat percaya. Walaupun dia menghadapi menggembalakan bangsanya yang tegak tengkuk ini, dia percaya suatu hari Tuhan akan mengubah bangsanya ini. Saudara, dia percaya janji Tuhan ini. Nah, ini harus kita pegang, saudara. Mungkin Anda punya anak 1 tahun, 2 tahun yang memberontak 10 tahun, 20 tahun, saudara. Percayalah suatu saat Tuhan pasti akan mengubah. Yang penting bagian kita. Dengan kekuatan Tuhan, kita selalu percaya, kita terus berdoa bahwa suatu hari Tuhan sanggup mengubahnya. Amin, saudara. Ya, jadi ini 2 rahasia yang bisa kita dapati melalui Yesaya 40 ayat yang ke-31 ini, saudara. Yaitu kita senantiasa berjalan bersama Tuhan dalam firman-Nya, dan kita senantiasa berpegang pada janji Tuhan. Saudara, kesimpulannya adalah kita lihat. Seperti Raja Wali yang tidak pernah lesu dan lelah di saat terbang tinggi menghadapi badai. Demikian juga dengan kita yang menantikan Tuhan. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan putus asa menghadapi berbagai pergumulan dan pencobaan di dalam hidup kita. Saudara, inilah yang boleh saya simpulkan, saudara. Jadi ketika kita menghadapi segala situasi yang tidak menyenangkan itu, mari kita selalu memandang Raja Wali, saudara, yang selalu terbang tinggi. Semakin badai semakin besar, maka semakin kuat kekuatan itu nyata dalam hidup kita. Demikian dalam hidup kita. Semakin besar tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita, maka saudara, kekuatan Tuhan semakin besar akan dinyatakan dalam hidup kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Dia, ketika kita berpegang pada janji Tuhan. Amin, saudara. Karena itu mari kita renungkan, saudara. Apakah masalah, pergumulan, dan pencobaan yang sedang kita hadapi saat ini, baik terhadap satu situasi atau terhadap seseorang yang tegar tengkuk ini, saudara? Adakah semuanya itu membuat kita lesu dan lelah? Adakah itu semua membuat kita menyerah dan putus asa? Atau kita tetap kuat dan tetap percaya? Dan hari ini firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang sungguh menantikan Tuhan, yaitu berjalan bersama Tuhan dan berpegang pada janji Tuhan. Amin, saudara. Sebagai penutup, mari kita baca bersama-sama dalam bagian ini. 1, yuk kita baca sama-sama di rumah ya. 1, 2, 3. Ingatlah dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan janji berkat-Nya akan dinyatakan dalam hidup kita. Jika kita sungguh-sungguh menantikan Dia dalam persekutuan yang intim dengan Dia. Karena itu, saudara, apapun keadaan kita, jangan jauh dari Tuhan. Apapun situasi kita, seberat apapun yang kita hadapi, jangan jauh dari persekutuan pribadi kita dengan Tuhan dan persekutuan kita bersama, yaitu melalui ibadah yang ada. Biarlah melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan dan persekutuan bersama kita, umat Tuhan, yang boleh membangkitkan iman kita. Saudara, saya berdoa biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong setiap kita, meneguhkan iman kita, supaya kita tetap kuat dan senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru dalam menghadapi siapapun yang tegar tengkuk, menghadapi apapun keadaan kita hari ini. Percayalah, janji Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari kita nyanyikan pujian tadi, pertolonganmu, yuk. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Mari kita datang menyembah. Maka kuat roh dan jiwaku,
kedatanganmu tetap ku nantikan. Ku dapat percaya dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara, mari kita semua dalam sikap berdoa. Siapakah orang yang sekitar kita yang tegar tengkuk, yang membuat kita rasanya mau makan hati, yang bandel, yang suka memberontak? Mari mintalah kekuatan Tuhan, kekuatan yang baru, dan percayalah dan doakan orang itu, Tuhan sanggup mengubahnya, siapapun dia dan keadaannya. Kemudian kedua, bagaimana keadaan hidup kita saat ini? Di dalam kesehatan kita, dalam bisnis kita, dalam hubungan kita dengan lain, adakah satu pergumulan yang sedang Anda alami? Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah kita berdoa, Tuhan hilangkanlah masalahku ini. Mari kita berdoa, Tuhan berilah aku kekuatan yang baru untuk menghadapi masalah yang ada. Sebab di saat kita menghadapi masalah yang ada, di sanalah kita melihat kekuatan Tuhan nyata dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh sembah Dia, kita katakan dengan sayapnya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku kan menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tengah maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar kami tidak kuat. Ada kalanya kami hampir menyerah, putus asa menghadapi situasi dalam hidup kami, khususnya kepada orang-orang yang ada sekitar kami, yang tegar tengkuk, yang sulit mau dinasehati, malah memberontak. Atau mungkin di saat kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang lain, seringkali membuat kami tidak kuat. Hari ini kami berdoa,
Khusus hamba berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Allah boleh meneguhkan iman mereka. Supaya mereka boleh sungguh-sungguh datang. Berjalan bersama dengan Engkau. Berpegang pada janji-Mu ya Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Biarlah kami boleh seperti Raja Wali yang terbang tinggi mencari perkara-perkara di atas. Karena dari sanalah akan muncul kekuatan yang baru. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Tolonglah setiap umat-Mu. Supaya hari ini mereka tetap kuat. Bahkan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah segala situasi. Mengubah setiap orang. Sekeras apapun. Situasi sesulit apapun. Tuhan sanggup mengubahnya. Semua akan menjadi indah. Satu hal, berikanlah kami semua kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Karena dari sanalah kami akan melihat kekuatan Tuhan. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Berkatilah setiap jemaat Gospel supaya mereka tetap kuat dan senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru menghadapi situasi apapun, baik dalam pekerjaan mereka, dalam keuangan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam keluarga mereka, bahkan masa depan mereka. Terima kasih Bapa, hamba percaya, iman kami kuat, dan kami